Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar adik-adik? Tuhan kakak rasa semua adik-adik dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan, kita mulaikan ibadah Villa Kids kita. Mari adik-adik yang ada di rumah, sekalipun adik-adik tidak secara langsung beribadah, tetapi saya kakak ajak adik-adik untuk serius beribadah. Puji Tuhan, kita angkat pujian penyembahan. Haleluya.
bayar dosa kita dengan darah yang mahal untuk ganti kita. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan padamu selamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan ku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oke, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah menyembah Engkau dan kami akan memuji Engkau Tuhan dengan nyanyian-nyanyian kami Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati kami semua, adik-adik yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memulaikan ibadah kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang
mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kita akan berdoa, akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Biar boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi agar dia boleh berkata-kata hanya seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada yang akan membawakan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, semuanya dalam keadaan sehat dan melimpah dengan berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik semuanya, pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati apa? Memperingati apa? Kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Oke, Paskah. Nah, hari ini adik-adik kita sedang memperingati apa? Ada yang tahu? Oke, hari ini kita sedang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini kita semua bersukacita, kita bersyukur, kita bersorak-sorai karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, mari siapkan Alkitabnya. Ya, siapkan Alkitabnya. Kakak akan mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ya. Lukas pasal 24. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9. Oke, adik-adik simak di dalam Alkitabnya, kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Injil Lukas pasal 24 mulai ayat yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?
ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, kita akan sama-sama belajar ya. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kita sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, adik-adik ya. Adik-adik semuanya sudah belajar ya pada hari Jumat Agung bagaimana Tuhan Yesus ya disalibkan, ya Tuhan Yesus mati. Kalau kita mundur ya, dari peristiwa kebangkitan ini di beberapa ayat sebelumnya, mundur kita melihat ya pertama Tuhan Yesus harus menghadap Pilatus ya untuk diadili, kemudian menghadap Herodes, pemimpin pada waktu itu. Kemudian Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Kalau adik-adik melihat di dalam Alkitabnya, setelah itu Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus dikuburkan dan Alkitab mencatat bahwa setelah hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit yang kita peringati hari ini. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Nah, ada pertanyaan buat kita semua. Buat kakak, buat adik-adik semuanya. Ada pertanyaan seperti ini. Apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Kira-kira apa ya arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Nah, adik-adik semuanya, kakak akan mengajak kita semua untuk melihat ya di dalam firman Tuhan apa arti kebangkitan Tuhan Yesus itu buat kita semua. Oke, adik-adik siap? Alkitabnya kakak akan mengajak kita untuk melihat membuka Alkitab kita, melihat ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua? Puji Tuhan, adik-adik semuanya. Yang pertama, kakak mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke, jadi arti yang pertama kebangkitan Tuhan Yesus buat kita yaitu untuk membenarkan setiap kita. Adik-adik semuanya, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa akibat kejatuhan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Karena mereka jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunan mereka juga berdosa, termasuk kita semua ya. Adik-adik semuanya termasuk kakak, kita adalah orang-orang yang berdosa yang harus dihukum. Tapi puji Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan manusia itu terus-menerus jatuh. Tetapi Dia Tuhan yang turun dari sorga. Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita. Dia datang untuk membenarkan setiap kita. Jadi arti yang pertama, ya, arti kebangkitan Yesus bagi kita adalah untuk membenarkan kita. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya salah, yang seharusnya dihukum ya di atas salib. Tetapi puji Tuhan karena kasih Tuhan, Dia yang sudah menanggung setiap dosa-dosa kita. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena Dia berdosa, tetapi karena kita yang berdosa. Tuhan Yesus mati karena menanggung setiap dosa-dosa kita. Setiap penghukuman yang seharusnya kita terima, Tuhan Yesus yang menerima semuanya. Supaya kita hari ini dibenarkan oleh
oleh Tuhan. Kita dibenarkan, kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita ditebus dari cara-cara hidup kita yang lama. Dan kita menerima hidup yang kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ini arti yang pertama. Kemudian kita melihat arti yang selanjutnya. Arti yang kedua, apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita? Kakak mengajak kita untuk kembali melihat di dalam kitab Roma ya. Kita maju di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke, Tuhan Yesus bangkit supaya kita menerima hidup yang baru. Yang tadinya kita hidup berdosa, kita melakukan segala sesuatu tidak memuliakan Tuhan, kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus bangkit supaya kita hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita hidup dengan cara-cara yang baru. Kita hidup dalam suatu kehidupan yang baru. Firman Tuhan katakan bahwa yang lama sudah berlalu, kemudian sesungguhnya bahwa yang baru telah datang. Hidup kita yang lama, yang berdosa, yang melakukan setiap pelanggaran, yang melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, tetapi sekarang kita hidup dalam suatu kehidupan yang baru, kehidupan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup yang baru. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, kakak percaya bahwa setiap kita bersuka cita, kita senang, kita boleh hidup dalam suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Puji Tuhan. Kemudian arti yang ketiga, kita melihat kembali di dalam Roma ya. Pasal yang ke-7 ayat 4. Kita maju lagi, satu pasal. Di dalam Roma pasal 7 ayat 4, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Oke, berbuah ya. Perhatikan kata berbuah. Jadi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati supaya kehidupan kita ini berbuah ya. Berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kita ini berdampak. Kita hidup dalam suatu kehidupan yang baru dan hidup kita ini berdampak buat banyak orang. Ya, buat keluarga-keluarga kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita hidup dalam suatu cara hidup yang baru. Dan kehidupan yang baru ini memberikan dampak yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama buat keluarga-keluarga kita, tapi juga buat teman-teman kita, buat orang-orang di luar sana, dan buat banyak orang. Hidup kita berbuah lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat sikap hidup kita, cara hidup kita. Mereka bisa melihat, mereka akan memandang kepada setiap kita. Wow, luar biasa. Inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah anak-anak Tuhan. Dengan demikian maka kehidupan kita ini berbuah dan buahnya itu dapat dinikmati oleh semua orang. Tetapi juga dinikmati oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Ketika melihat hidup kita yang berbuah, maka buah dari hidup kita ini itu juga akan menyenangkan Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik semuanya, puji nama Tuhan. Kemudian yang keempat ya, kita akan melihat arti yang keempat ya, Tuhan Yesus bangkit bagi kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34 ya. Kita maju lagi satu pasal di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oke, perhatikan kata pembela. Ya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia menjadi pembela. Pembela dari siapa? Ya, dari musuh, dari iblis, kuasa kegelapan, roh jahat yang biasanya menuduh. Ya. Jadi iblis itu adalah penuduh. Menuduh kehidupan kita, mengungkit-ungkit masa lalu kita, kehidupan lama kita. Iblis mungkin datang kepada kita, katakan bahwa kamu tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kamu manusia yang berdosa. Kamu pantas untuk dihukum. Itulah yang iblis tuduhkan kepada kita. Tetapi bersyukur bahwa kita punya pembela. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dan dia menjadi pembela kita. Ketika musuh datang untuk menuduh, ketika musuh datang untuk menyerang kita, untuk menuduh bahwa kita tidak pantas, kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan, maka katakan ya kepada musuh, kepada iblis, aku sudah ditebus, ya. Aku sudah dibebaskan, aku sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dia adalah pembelaku. Maka pergilah. Oke, katakan seperti itu adik-adik. Kalau ada musuh, ada suara-suara di dalam hati yang mungkin menuduh setiap adik-adik, mengatakan bahwa kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan, kita tidak layak untuk membangun hubungan dengan Tuhan, bahwa kita ini berdosa, kita pantas untuk dihukum, maka katakanlah seperti itu kepada musuh, bahwa kita sekarang adalah milik Tuhan. Kita sekarang punya pembela, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik semuanya, Tuhan Yesus adalah pembela kita. Kita bersyukur punya pembela yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang terakhir adik-adik, arti kebangkitan Tuhan Yesus buat kita semua. Kakak akan mengajak kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita akan sama-sama melihat ayat ini, ayat yang terakhir ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, firman Tuhan katakan seperti ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oke, perhatikan kata atau kalimat hidup yang penuh pengharapan. Jadi adik-adik semuanya, kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Ya, apa arti kebangkitan Tuhan Yesus buat kita? Yaitu supaya Tuhan Yesus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Firman Tuhan katakan bahwa hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan siapkan buat kita semuanya, buat kakak, buat adik-adik. Ada hari depan yang penuh dengan harapan. Arti Tuhan Yesus bangkit buat kita semua supaya kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Adik-adik semuanya, kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus mati, ya, Tuhan Yesus diserahkan, kemudian mati, dikuburkan, maka murid-murid Tuhan Yesus mengalami kesedihan. Ya, yang tadinya mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka pergi kemana-mana bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus mengajar, mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, mereka boleh menyaksikan, mereka boleh ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus diambil dari mereka, diserahkan untuk disiksa, bahkan mati di atas kayu salib, dikuburkan, mereka mengalami kesedihan. Mereka seperti kehilangan pengharapan mereka. Tetapi puji Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, maka mereka kembali bersukacita. Yang tadinya mereka kehilangan pengharapan, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus hidup, mereka memiliki pengharapan, sukacita. Dan puji Tuhan, adik-adik semuanya, demikian juga dengan kehidupan kita. Yang tadinya Tuhan Yesus mati, kita juga bersyukur, kita bersukacita pada hari ini. Kita boleh memperingati bahwa Tuhan Yesus yang tadinya mati dikuburkan telah bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian
kita tidak lagi perlu bersedih ya. Kita tidak perlu lagi hidup seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi kita bersyukur kita boleh memiliki pengharapan. Bahkan firman Tuhan katakan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan setiap kita. Seperti Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, demikian juga adik-adik semuanya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Kebangkitan yang dimaksud ini ada dua adik-adik semuanya. Kebangkitan yang pertama ya, kita hidup yang tadinya ya kita dalam suatu kehidupan lama kita, hidup yang bertentangan dengan Tuhan, ya kita mati bersama-sama dengan Tuhan, tapi kemudian kita hidup dalam cara hidup yang baru. Kemudian arti kebangkitan yang kedua adalah kita bangkit pada akhir zaman ya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, ya kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan dan kita hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, mau hidup bersama-sama dengan Tuhan? Kakak percaya bahwa setiap kita pasti mau hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita, adik-adik semuanya, kita boleh merenungkan arti daripada Paskah ya. Paskah adalah rentetan dari beberapa peristiwa sebelumnya ya. Kalau dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya Tuhan Yesus dielulukan, bahkan sampai ketika Tuhan Yesus harus menderita, ditangkap, kemudian harus disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ini adalah puncak ya, daripada Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus menang. Demikian juga dengan setiap kita adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, berdiri teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, terus melangkah di dalam Tuhan, terus melayani Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Oke adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan menutup setiap rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Oke adik-adik, tutup Alkitabnya, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Kami sungguh sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh ya Tuhan Yesus memperingati hari ini tentang kebangkitan Tuhan dan apa arti kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus hari ini kami boleh menerima segala sesuatu yang baik yang dari sorga. Kami boleh menerima keselamatan, kami dibenarkan, kami hidup dalam cara hidup yang baru, dan kami boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan kami, pengharapan yang ada di depan kami, yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan kepada setiap kami. Kami mau hidup di dalamnya, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam iman, dan terus mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih kami akan menutup setiap rangkaian ibadah kami dari Yesus awal hingga akhirnya. Tuhan sudah menolong. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus berkati. Berdoa untuk daerah-daerah kami, Tuhan Yesus juga memberkati. Dan berdoa untuk gereja kami, Tuhan Yesus memberkati. Gembala kami, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Bahkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan juga senantiasa memberkati dalam segala kelimpahan. Terima kasih, bersyukur ya Tuhan, kami menutup setiap rangkaian ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita semua diberkati lewat ibadah Paskah kita pada hari ini. Dan adik-adik, kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Haleluya.